Selamat malam Omania. Jumpa lagi di Midnight Live. 2 hari lagi kita merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia. Merdeka. Semoga Indonesia semakin berjaya dan bersih dari korupsi. Seperti biasa kami punya sajian berita menarik hari ini. Dalam kesempatan ini teman-teman saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf. Ya gitu tuh kata-kata pejabat kalau habis bikin blunder. Ya udahlah, nggak usah pakai klarifikasi, saya kan bukan pejabat. Ya. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bahas soal maaf, maaf, dan maaf. Iya, budaya Nusantara yang dulu sakral sekarang udah kayak gorengan di pinggir jalan. Gampang belinya, murah, tapi bisa bikin sakit perut. Pejabat ketahuan salah, tinggal bilang saya minta maaf. Udah gitu doang. Yang penting citra dan jabatan aman. Urusan solusi belakangan. Kayak tetangga habis nyerempet motor, terus bilang maaf sambil bawa pisang goreng biar nggak dibahas di arisan. Akuntabilitas nggak ada, yang ada cuma jumpa pers sambil senyum sambil kasih klarifikasi tipis-tipis. Mirip kasir warung bilang nggak ada kembalian, tapi malah ngasih permen kopi atau mau disumbangkan. Kalau begini terus, maaf kita bakal turun kelas. Dari maaf lahir batin jadi maaf lahir doang, batinnya masih emosi. Jadi di Republik ini pejabat kayak punya mantra sakti. Maaf, maaf, dan maaf. Pejabat ngomong maaf itu lancar banget. Lebih lancar dari nyalain motor metik tetangga. Kalau starternya dipencet bunyinya kayak tokek kecekek. Cekek tokek. Mantra maaf ini keluar tiap lidah keseleo, kebijakan amburadul atau data ngawur. Habis itu ya udah, nggak ada lanjutannya, nggak ada konsekuensinya. Kata maaf buat pejabat udah kayak tombol reset pas main game. Tapi kayaknya lebih mirip orang nyapu, terus kotorannya diselipin di bawah karpet tuh. Kelihatannya doang bersih, aslinya debu jadi numpuk. Bayangin nih, kita aja di rumah numpain kopi bapak misalnya. Nggak mungkin cukup tuh cuma minta maaf. Pasti diomelin dulu, disuruh beresin dulu, di strap angkat 1 kaki. Lanjut disuruh bikin kopi lagi. Lah ini pejabat salah, tinggal bilang maaf terus jalan lagi. Nggak di strap angkat 1 kaki. Udah kayak orang nyerempet spion orang di parkiran, pura-pura nggak lihat, nggak ada etikanya. Bahkan budaya minta maaf sekarang udah kayak tiket bebas dari tekanan publik. Cukup 1 kata maaf, semua kelalaian, kesalahan, blunder-blunder gak penting, bahkan kejahatan langsung dianggap beres. Ya kayak salah kirim chat di grup WA, niatnya gibahin teman kantor di grup tongkrongan, malah kekirim di grup kantor. Mana udah scene 3 minutes ago lagi. Mau dihapus, mau minta maaf tetap aja masih dianggap jahat. Kan jadinya bikin awkward kalau ketemu. Pasti. Padahal kalau kita nengok jauh ke belakang, kata Republika yang artinya demi kepentingan publik itu harusnya punya konsekuensi besar. Kata yang jadi kesepakatan para pendiri bangsa untuk menyebut bentuk pemerintahan kita, Republik Indonesia. Tentu punya makna dan konsekuensi. Bukan hasil asal ngejeplak kayak pejabat lagi klarifikasi. Tapi kalau cuma dengan maaf, semua kesalahan bahkan kejahatan yang merugikan hajat hidup orang banyak bisa keriset. Pertanyaannya, masih pantaskah kita nyebut negeri ini republik? Ya udah tahu saya, kok nanya saya. Pertanyaan selanjutnya, masa sih para petinggi dan pejabat di negeri ini nggak paham konsekuensi dari kesepakatan bersama? Atau memang pura-pura nggak paham? Saya nggak tahu, saya benar-benar nggak tahu, dan saya sama sekali tidak diberitahu.
Kayak bapak yang ditagih anaknya motor baru, pura-pura nggak denger tuh. Ngomong udah teriak di kuping, si bapak malah ngeles. Tuh nah dengerin ada berita anak bawa motor kena begal. Ngeles. Emang nggak niat beliin ini mah. Janji manis sudah kayak caleg magang. Dan kalau kita selami lebih dalam fenomena pejabat yang enteng banget bilang maaf tiap kali blunder, itu bukan cuma masalah perilaku pribadi. Tapi ada faktor tradisi budaya yang ikut nimbrung. Jadi di tradisi lama masyarakat Nusantara, terutama yang nilai hidupnya harmoni dan rukun, minta maaf sering dianggap puncak penyelesaian konflik. Dulu. Maaf artinya menghindari permusuhan, bukan menuntut ganti rugi. Ibaratnya dulu kalau ada yang nginjek kaki di pasar, cukup bilang maaf sambil kasih pisang rebus udah damai tuh. Nah masalahnya saat itu belum ada pemisahan antara etika privat dalam hubungan kekerabatan dengan etika publik bernegara seperti sekarang. Betul. Dan celakanya nilai ini sekarang dibajak pejabat. Bedanya kalau dulu minta maaf itu disertai niat baik, sekarang minta maaf seringnya cuma buat menjaga nama baik. Minta maaf tapi cari wartawan. Pakai backdrop logo institusi. Mic-nya 3 biji kalau bisa. Tapi solusinya kosong. Akhirnya rakyat dibuai sama simbol kesopanan, salam, senyum, maaf-maafan. Tapi nggak pernah ada perbaikan. Siklus macam apa ini? Pejabat minta maaf itu ibarat lihat jalanan Jakarta macet pas jam pulang kerja. Udah biasa banget. Tapi solusinya nggak ada dari dulu sampai sekarang tetap aja macet. Akibatnya dalam penegakan hukum misalnya permintaan maaf seringkali direspon dengan pencabutan tuntutan sosial dan minimnya proses hukum. Jangan dong. Vonis bisa ringan hanya karena faktor sopan. Aduh. Saya tidak tahu yang mulia. Uye. Udah kayak maafin gebetan tukang selingkuh perkara ngomong maaf sambil kirim stiker jenglot ngedip. Gimana tuh ya jenglot ngedip ya? Kultur feodal dalam birokrasi yang jarang menuntut pertanggungjawaban atasan. Juga mencerminkan bobroknya evaluasi dan sistem good governance di negara ini. Atasan minta maaf semua dianggap selesai. Ibaratnya nih bos di kantor banting printer gara-gara ditipu ani-ani. Misalnya ya. Terus ke karyawan dia bilangnya maaf printer rusak, kita harus move on dari teknologi lama. Ngeles terus. Bisa aja biawak plafon. Selain itu peran watchdog kita bukannya ngegonggong tapi lebih banyak lebih kayak kucing anggora. Gimana tuh? Dengar pernyataan maaf dari pejabat udah kayak dapet ikan salmon. Bukannya mempertanyakan proses hukum atau reformasi kebijakan malah di blow up abis-abisan. Namun akhirnya itu semua jadi kebiasaan yang dinormalisasi. Kata maaf bukan lagi jadi penyesalan tapi jadi jalan tikus buat politik pencitraan. Dipakai buat nyalip kritik, lewatin tanggung jawab dan ujung-ujungnya parkir di halaman depan pemberitaan. Udah kayak ritual rutin, Senin rapat, Selasa ngomong ngasal, Rabu klarifikasi, Kamis minta maaf, Jumat udah mikir buat ngomong ngasal apa lagi nih. Ini apa macam masuklis? Siklus macam apa ini? Ini macam apa siklus? Apa siklus ini macam? Ya udah lagi gini aja lah kita sampai besok ya. Dan penormalan perilaku menyimpang itu bermuara pada satu hipotesa bahwa maaf di ruang publik Indonesia sudah turun kelas. Dulunya maaf itu mahal dan penuh makna, sekarang kayak diskon Harbolnas ada aja tiap bulan, yang penting tanggal sama bulannya angka kembar. Kata maaf bukan lagi ekspresi moral buat nebus kesalahan tapi cuma jadi retorika buat mengamankan posisi dan citra. Alasannya juga macam-macam, ada yang emang nyesel beneran, ada yang tujuannya cuma buat netizen diam, Itu sering. ada juga yang cuma formalitas. Ya kayak simpenan atasan ikutan tes naik jabatan. Asal datang setor muka, mau presentasi nggak sesuai isi, yang penting physical touch. Sama kedip dikit, langsung lolos. Yang merah jangan sampai lolos.
Pejabat juga akhirnya belajar satu hal ketika terpojok, bukan transparansi atau reformasi yang dilakukan, tapi mencari kamera dan mikrofon wartawan cuma buat bilang maaf. Adegannya juga familiar ya. Pejabat keluar dari gedung, terus bilang, tenang teman-teman, saya sudah ada di sini. Saya minta maaf dan saya juga mau mengklarifikasi. Ada lanjutannya. Oke, cukup ya untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Singkat, padat, dihujat. Dan kalau diperhatiin, maaf dari pejabat itu cuma ada 2 kategori. Pertama, minta maaf karena memang tulus mengakui kesalahan. Dan kedua, yang kayaknya paling sering minta maaf karena udah nggak kuat dihujat netizen. Oh iya betul. Ya, memang yang tahu alasan pastinya cuma mereka. Publik sih cuma bisa nebak-nebak aja. Permintaan maafnya ini tulus apa enggak. Kalau emang tulus, kok dia nggak nyanyi? Beda ya? Beda. Uye. Permohonan maaf yang template itu belakangan muncul dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang baru aja minta maaf. Setelah sempat bikin geger pas bilang tanah HGB, HGU maupun tanah milik pribadi semua kepunyaan negara. Dan kalau nganggur bisa diambil. Hasilnya ya sesuai template, Nusron langsung ramai dihujat. Dan akhirnya juga sudah ketebak, ujung-ujungnya Nusron minta maaf sambil kasih klarifikasi tipis-tipis. Gimana tuh? Nusron bilang kalau dia cuma bercanda. Bercanda tapi sampai bikin rakyat resah. Come on. Hidup rakyat udah susah. Jangan malah dijadiin bahan guyonan, apalagi guyonan soal hak atas tanah atau rumah. Jangan dong. Bukannya ketawa, rakyat malah khawatir. Kalau saya yang bercanda itu beda. Penonton ketawa, saya waspada. Rakyat itu butuh kepastian, keadilan, dan pejabat yang benar-benar tanggung jawab, bukan pejabat yang so asik tapi bikin berisik. Terus ada Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dia minta maaf kalau target 3 juta rumah di 2025 nggak tercapai. Katanya banyak target kerja tapi anggarannya tipis. Ibarat janji bikin kapal pesiar tapi duitnya cuma cukup beli jangkar. Ya jelas nggak bisa berlayar. Nyender aja tuh kapal. Kalau bahuku kan memang buat kamu nyender. Merek gitar kali ya nyender. Fender ya. Oh iya. Bisa aja saya. Fahri nambahin selama ini kinerja Kementerian PKP justru nggak sesuai sama KPI yang seharusnya. Klarifikasi. Kayak sibuk ngurus CSR dan soal rumah subsidi 200.000 unit, padahal itu bukan KPI Kementerian PKP. Tapi KPI BP Tapera. Dari tempat lain. Nah, ini minta maaf pakai alasan menanggung kesalahan orang lain nih. Gaslighting berkedok maaf. Kalau tadi contoh pejabat yang minta maafnya template banget, belakangan ini kita juga disuguhi fenomena permohonan maaf yang langka. Pertama ada Didi Hartiantio, mantan Dirut PT KAI, tanggal 3 Agustus kemarin muncul di depan publik buat minta maaf karena KA Argo Bromo anggrek anjlok dan bikin 80 perjalanan dibatalkan. Dia nggak cuma ngomong tapi juga bungkuk kayak pejabat Jepang. Sopan, santun, tanpa disuruh, gaya begini di negeri kita termasuk langka banget. Apalagi dia nggak nambahin kalimat pembelaan diri yang biasanya jadi bumbu wajib pejabat blunder. Di tengah dunia birokrasi yang biasanya kaku dan defensif, aksi Didi ini jadi sorotan. Banyak yang bilang ini contoh pemimpin yang gentle, berani ngaku salah dan nggak perlu maksa nyari klarifikasi. Yang begini bisa kita apresiasi. Terus ada juga Joe Angelo de Sousa Mota, Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, baru 6 bulan menjabat dia memutuskan mundur. Alasannya karena katanya dia belum ngapa-ngapain. Anggaran nggak turun, birokrasi ribet, dan semua rencana kerja cuma jadi tumpukan kertas. Tiap hari datang ke kantor cuma buat makan gaji buta. Dengan nada suara malu dia minta maaf ke Presiden Prabowo dan rakyat. Mantap. Sikapnya ini layak diacungi jempol. Jarang-jarang ada pejabat yang sadar kalau mending mundur daripada cuma nongkrong di kantor tapi nggak ada hasilnya. Begitu
dong. patut dicontoh. Betul, betul. Jangan kayak penonton. Nggak ada kerjaan malah bahagia. Sekalinya dikasih kerjaan ngedubelnya sebulan. Iya lagi. Dasar pemuja kakek Zeus. Jeder. Meski fenomena pejabat minta maaf sudah sangat sering kita dengar, tapi masih ada juga pejabat yang sudah jelas salah tapi susah banget mengucapkan kata maaf. Jurusnya ngeles, mangkir, atau diem aja. Padahal kata maaf itu kan pendek banget ya. Cuma 4 huruf. M-A-A-F. Kalau 3 huruf apa? Maaf. Kalau 3 huruf M-A-A. Ya. Ada juga 3 huruf. I-K-J. Ya. Nama perguruan tinggi seni kan ya. Aman kan ya? Aman. Lucu nggak lucu, yang penting aman. Balik lagi buat sebagian orang, apalagi pejabat, ngeluarin kata maaf itu kayak disuruh ngomong ke mantan, aku udah move on. Kan berat banget ya. Siapa lagi yang bisa gue utangin ya? Ada 5 alasan kenapa orang susah minta maaf. Pertama, takut harga diri jatuh. Kayak HP jatuh dari rooftop Burj Khalifa. Ketinggian ya. HP-nya ambiar, gengsinya juga bubar. Kedua, rasa malu. Tapi rasa malu di politik itu langka banget. Pasti, betul. Kayak kucing punya SIM C. Langka apa nggak pernah tuh ya? Nggak mungkin kejadian. Iya. Ketiga, takut ikut nanggung kesalahan orang lain. Ya ibarat disuruh bayar token listrik rumah temen, padahal cuma nginep sehari. Keempat, takut kalau maafnya malah nyeret aib lama. Ngingetin. Kayak ngechat mantan tengah malam, bukannya kangen malah bahas split bill 12 tahun lalu. Iya, keingat. Belum dibayar tuh split bill. Padahal itu billnya gue yang bayar. Ya emang pakai kartu kredit dia. Yang penting kan gue juga bawain tuh kartu ke kasir. Salah siapa? Siapa? Uye. Terakhir, takut mental breakdown dan ngerusak citra. Soalnya selama ini citranya dibangun sempurna. Sempurna kayak abis beli baju baru, potong rambut, terus sorenya foto KTP. Yang motoin Om Darwis Triadi lagi gitu. Angle-nya pas, sempurna banget tuh KTP. Betul. Ya, terlepas dari pejabat susah minta maaf atau pejabat yang enteng banget bilang maaf, mengucap maaf kalau di ruang pribadi sih bagus. Tapi di ruang publik, maaf ini kadang jadi trik sulap kelas warung kopi. Gimana tuh? Masalah besar dibikin abrakadabra, langsung hilang tuh dari berita. Iya juga. Padahal nyatanya kesalahannya masih ada, cuma disimpan aja di saku. Ya kayak kelakuan penonton. Apa tuh? Bilangnya udah tobat, nggak judol lagi. History browser udah dihapus. Lagi enak ngopi ada suara kring-kring. Ada petir tuh dari kakek Zeus. Jeder lagi. Dan parahnya struktur kekuasaan kita kadang terlalu permisif. Jadi pejabat minta maaf itu kayak atasan di kantor yang datang telat, ambil snack di kantin kejujuran, tapi nggak masukin duit ke toples. Pas ditanya cuma bilang besok ya. Sambil ngemut kuaci tuh. Besok gitu lagi. Toples masih kosong. Emangnya bisa diisi kuaci tuh toples? Masyarakat kita juga nggak dibiasain berpikir kritis. Hari ini marah, besok lupa, lusa udah ngikutin drama pesohor yang ujung-ujungnya endorse obat kuat. Pejabat ngerti banget trik ini. Bilang maaf sebentar, rakyat tenang sebentar. Besok blunder lagi, ya minta maaf lagi. Aku janji nggak akan nakal lagi. Kalau aku nakal lagi, aku janji lagi. Akumulasi dari semua itu bikin publik mulai apatis. Kepercayaan ke institusi tipis kayak kulit tahu. Dan pejabat belajar kalau krisis bisa ditangani cuma pakai retorika manis tanpa kerja nyata. Ibarat kebun kering disiram teh manis. Wangi sih, tapi tanamannya diabetes.
Bisa ya. Ada pepatah Latin. Pepatah Latin ya. Latin. Pepatah Latin bilang, errare humanum est. Apa tuh? Persevera rediabolicum. Beneran lo, Bra. Artinya berbuat salah itu manusiawi, mengulangi kesalahan itu perbuatan iblis. Kayak bawa bapak hidung belang alasannya ngopi tapi faktanya nyamperin ani-ani. Americano, ani-ani yes. Ingat, minta maaf itu bagus, tapi kalau maaf cuma karena ditekan publik, bukan karena sadar salah, ya jangan heran kalau orang nggak percaya. Maaf itu inti dari perbaikan masalah, tapi kalau berhenti di maaf dan klarifikasi tanpa aksi dan solusi, itu namanya basa-basi. Ya. Kayak gebetan yang bilang, aku lagi ngopi sama temen kok. Ya. Padahal lagi nongkrong sama mantan. Waduh. Baper dikit tuh pindah tongkrongan. Habis ngopi, ke bawah suasana. Iya. Bisa lanjut main gaple. Main gaple. Nah, habis main gaple ini. Apa tuh? Main tebak-tebakan. Habis itu? Apa bedanya sepatu sama jengkol? Apa tuh? Kalau sepatu disemir, jengkol disemur. Bisa aja obat kumur. Jadi kalau rakyat sadar bahaya dari normalisasi pejabat minta maaf berkonsekuensi buruk pada nilai-nilai republik, maka rakyat harus stop kasih apresiasi kalau ada pejabat salah. Akuntabilitas harus dipertanyakan dan jangan gampang puas cuma pakai klarifikasi basa-basi. Saatnya maaf harus dibayar tunai dan tuntas. Dan rakyat harus galak tanpa menunggu ketegasan struktur kekuasaan. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya informasi menarik lainnya, jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Setiap segmen pasti ada yang berkurang satu penonton ya. Tadi berlima, sekarang berempat nih. Segmen berikutnya bertiga nih ya. Oke, kita ikuti informasi yang berikut ini. Jelang perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia, warga di sejumlah daerah mulai melaksanakan beragam kegiatan. Ada yang kirap bendera, ada yang kibarkan bendera di bawah laut, bahkan ada juga yang mulai menggelar lomba unik. Nah, informasi selengkapnya kita rangkum dalam Kilas Nusantara berikut ini. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, masyarakat Sumedang mengarak bendera merah putih raksasa sepanjang 1000 meter di Jalan Cadas Pangeran, Sumedang. Arak-arakan ini dilakukan pasukan pengibar bendera bersama TNI Polri dan Forkopimda. Sambil menyanyikan lagu kemerdekaan, mereka tampak semangat berjalan kaki hingga 1 kilometer. Aksi ini dilakukan sebagai penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa. Di Sulawesi Selatan, bendera merah putih memenuhi pesisir pantai Pabiringa, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Kirap bendera di atas laut ini dilakukan sebagai bentuk semangat nasionalisme dan cinta tanah air jelang HUT kemerdekaan ke-80 RI. Suasana ini menciptakan harmoni dalam warna dan penuh makna patriotisme. Kapolres Jeneponto, AKBP Widi Setiawan menyebut, kegiatan ini merupakan simbol kebersamaan antara Polri dan masyarakat, serta wujud penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa.
Polres Jeneponto ingin bendera merah putih berkibar di darat maupun di laut sebagai tanda bahwa semangat kemerdekaan menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Di Bali, puluhan penyelam melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah laut. Pengibaran bendera dilakukan di dua tempat, yakni kawasan wisata Pantai Tulamben dan Pantai Pura Grombong di Kabupaten Karangasem, Bali. Bendera dikibarkan di kedalaman sekitar 21 hingga 26 meter dan melibatkan sebanyak 26 penyelam. Selain sebagai bentuk kecintaan pada bangsa, pengibaran bendera di bawah laut ini juga sekaligus mempromosikan destinasi wisata yang dikenal sebagai surganya para penyelam. Di pantai Amat Rang Manyang, Aceh, 18 penyelam dari Universitas Syekh Kuala dan TNI mengibarkan bendera merah putih di kedalaman 10 meter. Lokasi ini dipilih karena memiliki arus yang tenang dan kondisi dasar laut yang landai. Selain merayakan kemerdekaan, pengibaran bendera bawah laut ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kesadaran melindungi lingkungan laut. Beragam lomba dalam rangka memperingati kemerdekaan ke-80 RI juga dilakukan di berbagai daerah. Di Purwokerto, Jawa Tengah, Satpol PP Banyumas menggelar lomba tarik truk pemadam kebakaran yang beratnya lebih dari 7 ton. Dengan tim sebanyak 10 orang, mereka harus bisa menarik truk pemadam kebakaran sejauh 30 meter. Bagi mereka yang bisa menyelesaikan dengan waktu tercepat, dinyatakan sebagai pemenangnya. Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas, Sugeng Amin mengatakan, selain dalam rangka untuk memeriahkan kemerdekaan ke-80 RI, lomba tarik truk ini juga dilakukan untuk menjaga kekompakan antar anggota dan menjaga kebugaran para pegawai serta tim pemadam kebakaran yang harus selalu prima dalam menjalankan tugas di lapangan. Beralih ke Semarang, Jawa Tengah, Koramil 013 Semarang Selatan juga menggelar lomba unik yang menguji kekuatan dan kekompakan tim. Salah satu yang menjadi perhatian adalah lomba menarik mobil maung yang beratnya hampir 3 ton. Lomba ini diikuti oleh anggota Linmas dari berbagai kecamatan di kota Semarang. Dalam lomba ini, peserta harus menarik mobil yang dinaiki oleh emak-emak sejauh 50 meter. Selain menjadi ajang hiburan, kegiatan ini juga mempererat kebersamaan antara TNI, Linmas, dan juga masyarakat, sekaligus mengingatkan semangat perjuangan dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan. Tim Liputan Metro TV. Iya, itu tadi lombanya menarik-menarik semua ya. Penonton bakal ikutan lomba apa nih 17-an? Hah? Makan kerupuk. Makan kerupuk atau makan temen? Kalau penonton kayaknya nggak ikutan lomba tarik tambang deh. Ikutan lomba tarik leasing. Kita juga nanti akan punya informasi dari lapangan. Ada Otong yang sudah di lapangan. Memang kalau dia lagi happy-happy nggak pernah ngajak saya. Nanti kita akan lihat seperti apa laporan dari Otong. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Nah, penontonnya nambah nih.
Jadi 6 orang. Kan jadi semangat kita. Apalagi Otong semangat banget nih. Karena ini hari Jumat kita punya segmen TGIF. Ya. Ini dia TGIF. Di TGIF hari ini Otong bakalan ngasih rekomendasi tempat nongkrong yang punya konsep unik. Nah, kita juga penasaran. Apa saja keunikannya? Otong aja udah unik, ya kan? Apalagi datang ke tempat unik. Nah. Halo Otong, lagi ngapain nih Tong? Asik banget kayaknya. Seperti biasa nih, sesuai kayak segmen 1 temanya minta maaf. Kali ini tiap Jumat saya minta maaf nih, nggak ada di kantor. Seperti biasa jalan-jalan lah, chillin, pulang kerja, hangout dong. Masa di kantor mulu, gaji gak naik-naik. Kayak penonton tuh. Gimana Bung? Keren. Kali Baju ini keren banget nih Tong, gue baju. lagi ada di daerah Jakarta Barat. Baju, ini kan dibeli istri saya. Keren kan? Tong. Saya Lo jadi, apa? Lo datang ke situ janji sama sofa tuh, sama-sama warna hijau. Iya juga ya. Gimana nih? Saya jadi laporan gak nih? Ya, lanjut. Ngobrol mulu. Lanjut. Oh iya. Kali ini saya lagi di daerah Jakarta Barat, tepatnya di Grogol, di Jalan Muardi ya, bener ya? Betul sekali. Di sini barnya Speak Easy Bar, jadi nongkrong sambil ngobrol, nggak terlalu hingar-bingar, lebih homey. Kita kadang-kadang bisa ngobrol ya. Apa kabar Mas? Sehat ya? Otong, welcome to Yevna. Ini nih yang punya sekaligus head bartender di sini. Halo semua. Di sini minumannya unik-unik, nama minumannya ada piscok segala macem, mocktailnya enak-enak dan tidak disediakan makanan. Makanya saya bawa makanan sendiri. Bawa apa tuh Mas Otong? Nah ini kebetulan bawa martabak nih. Waduh, martabak. Karena sini nggak ada makanan, saya bawa martabak. Tapi uniknya di sini, makanan yang kita bawa bisa dijadiin minuman. Keren apa standar? Keren kan? Nah, ini saya bawa martabak nih. Ini Waduh. dengan Mas Wewe nih, head bartender di sini. Sebelum kita ngolah makanan ini jadi minuman, tanya dulu. Ini barnya Speak Easy emang konsepnya emang buat ngobrol apa gimana nih? Betul sekali. Jadi konsepnya itu karena keluarga saya nggak bisa minum, jadi kita sediain mocktail juga. Dan minuman ini saya mau kasih yang gampang dimengerti dan umum di masyarakat Indonesia seperti martabak. Ada piscok juga. Ada piscok juga. Esteller ada juga. Betul, betul sekali. Jadi saya jadi penasaran nih, bisa nggak nih martabak ini jadi minuman nih? Bisa banget. Serina nih, serius. Serius. Oke, coba kita lihat nih Mas Wewe. Siap. Mengolah. Kita ambil dulu martabaknya ya. Nah, Dilan. ini dia Mas Wewe tuh. Jadi untuk minuman ini kita pakai rasa martabak coklat kacang. Pertama kita pakai hazelnut dulu. Jadi ini kacangnya. Nah, kacang udah tuh. Next kita pakai coklat. Ini kita pakai coklat pahit. Ini dikit aja karena rasanya udah strong banget. Nah, untuk terakhir yang bikin rasanya tuh martabak banget, kita punya cairan yang udah kita campur sama Wisman. Jadi aromanya tuh wangi banget. Nah, jadi karena ada Pak Wisman di sini, rasanya juga strong banget lah. Which is very good, very delicious. Nanti dicobain sama Mas Otong langsung ya. Ah, masa sih bisa cobain? Bisa dicobain langsung nih. Boleh dong, tapi sebentar ya. Ya boleh. Oh tiba-tiba saya nongol di sini. Iya, kamu dari mana ya? Iya, saya dari bawah tadi. Ngindik-ngindik. Siap. Ada-ada aja nih. Ya gini lah, nggak boleh berisik-berisik. Ini harus hening. Oh iya. Nih, Gimana nih Mas omong-omong Otong? nih. Bener, gimana? Mas Wewe ini juara banyak di kompetisi mixologis nih. Iya, kebetulan saya lumayan beruntung dan banyak latihan. Oh, jadi kita kesini juga sama bartender berprestasi ya. Betul. Di segi mixologis. Betul sekali. Ini lama juga nih, saya mau minum nih. Sebentar ya? Martabaknya nih. Sebentar, tak lagi Oke. jadi.
Kita buktikan apakah minuman ini benar-benar rasa martabak. Ah. Boleh banget. Ini udah pakai Wisman, banyak lagi. Oh, Jadi harusnya sih mantap. kita coba nih. Ini kira-kira ditambah apa lagi nih? Terakhir kita cuman buat estetika. Oh, ini buat Jadi estetika. tuh cakep banget. Lekker ya, wah keren banget. Saya Mas cobain Otto. nih Boleh mocktailnya nih banget, ya. silakan. Aduh. Benar-benar martabak nih. Martabak manis ya, bukan martabak telur ya. Bener-bener rasa martabak nih. Berasa Wismannya nggak? Wismannya Ada berasa. kayak guri-gurinya dikit. Gurih-gurih. Kok bisa sih bikin-bikin kayak gini nih? Belajar dari mana nih, Mas Awe nih? Belajar dari abang-abang saya di industri, teman-teman dari perhotelan. Oh, jadi kursus apa sih kalau belajar mixologis itu? Ini sih gangguin aja ya, Gangguin datang aja. gangguin aja, kepoin aja. Anda cukup mengganggu juga ya. Memang lumayan sih. Tapi ini benar-benar martabak nih, Aumania nih. Ada kayak kurang wijen kayaknya. Dikit lagi ya, bener juga ya. Selain martabak nih, Apa saya mau nih? challenge lagi nih. Boleh, Saya boleh. bawa makanan lain. Makanan apa tuh? Sebenarnya bukan makanan, buah sih. Tapi saya nggak nyampe di sini. Nah, ini alpukat nih. Kira-kira Wah. mau dijadikan apa nih alpukat ini nih? Nah kalau alpukat bisa rekan saya nggak nih yang bikin? Oh, boleh, asistennya ya. Asisten langsung, Bapak Putra. Nah, jadi gimana nih Pak Putra nih? Oh, gimana? Oh iya, Pak. Ada alpukat. Alpukat. Kamu mau bikin apa hari ini? Oke, alpukat. Mocktail Oh, alpukat. kebetulan buah kesukaan gue juga. Alpukat. iya, Alpukat iya. enak banget. Biasa tuh alpukat cocok pakai kelapa. Kelapa, alpukat iya tuh, kelapa. Kayak, Boleh, kayak es teler, es campur gitu. Biasanya kan pakai kelapa, alpukat. Tuh, Iya. kalau biasa tuh beli di warung tuh es kelapa alpukat. Oke, coba langsung bikin aja. Kita coba. Sambil nunggu kita ngobrol-ngobrol. Boleh nih. banget. Ini Ipnak nih emang kecil gini emang buat biar pada akrab kali ya. Bener sih ya, biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah, udah dari kapan sih nih Ipnak ini nih? Dari 2024 Mei. Sebenarnya konsep Speak Easy Bar itu emang kayaknya sekarang lagi rame ya. Kalau menurut Mas Yoyo gimana? Sepertinya betul sih, karena banyak kan orang sudah mulai lelah kalau pergi untuk minum berlebihan. Jadi mereka memilih untuk tempat yang lebih tenang, di mana mereka bisa bercerita dan curhat. Bisa ngobrol ya Betul sebenarnya. sekali. Bahkan ngobrolnya bukan sama teman ya, sama pengunjung lain ya. Bener banget. Lebih homey nih. Tempatnya nggak besar sih di sini. Paling berapa orang? 29. 29. Iya. Rame terus ya Speak Easy Bar kayak gini ya, model-model kayak gini. Apalagi di Jakbar nih. Lumayan lah. Nah, di tengah hingar-bingar musik-musik, ternyata ada yang Speak Easy nih biar bisa ngobrol segala macam. Betul. Pokoknya keren banget Ipnak ini nih. Sambil kita nunggu nih minuman Siap. mocktail rasa alpukat nih. Bikin apa dia? Coba kita lihat deh. Waduh, Jadi kali ini kali ini si air kelapanya itu kita tambahin sirup pisang. oh sirup pisang ditambah sirup pisang iya buat Juga manis wangi. Oke, di Nah, terakhir Ah. alpukatnya itu kayak jadiin krim. Oh, alpukatnya krim. Oh, ternyata udah gimmick dari awal kita ya. Udah dari awal ternyata. Ada aja saya nih. Ini alpukatnya ya dicampur. Oh, dicobain dulu. Wajib. Wajib ya. Wajib. Wah, cantik banget hijau-hijaunya kayak baju saya ini pas banget emang. Saya sengaja milih alpukat sesuai dengan baju saya. Iya. Hijau. Iya, Aumania pasti penasaran rasanya bener rasa kayaknya kayak apa ya? Oh iya, penasaran kan ya, Mas Yo ya? Kita coba ya, langsung ya. Ini udah ya? sebentar, Oh, satu lagi ya, oke. Biar cantik, Biar cantik. Hijau-hijau tuh cocoknya pakai yang merah-merah. Merah-merah. Jadi di sini ada crumble dari red velvet. Oh iya, red velvet. Sebenarnya estetika aja. Wah, TGIF kali gini emang beda ya. Saya pakai sedotan apa langsung ini aja? Takutnya Sebenarnya kalau ada minuman krim gini, ini paling enak langsung diminum. langsung minum. Pakai sedotan. Coba nih. Silakan. Coba nih, Mas Yo. Silakan. Serius nih. Sampai kumis-kumisnya nanti. Ini. Wih, kayak apa ya? Alpukatnya enak juga nih. Alpukatnya kerasa kan? Ada putih-putih kan hidung saya kan. Nggak masalah nih ya. Gimana Bung Reza? Tertarik gak nih buat salah satu rekomendasi tempat hangout di Jumat malam tentunya ya? Iya, nikmat banget Tong. Sampai ngiler saya di sini. Ya, Minumannya kayaknya nikmat semua itu. Sarina lo. Serius. Datang ke sini makanya.
penonton yang di studio juga pengen datang kan? Ntar kita Sherlock deh, Sherlock. Tong, apa yang bisa dibungkus di sini buat dibawa ke studio? Usah datang, tutup. Dibungkus, ini kebetulan gelas-gelas kosong nih, bahannya belum dicuciin nih. Saya penonton kan gak ada kerjaan tuh. Ya udah tadi martabaknya aja dibawa ke sini ya. Ya udah, Bu Tessa. Martabak masih ada sisa banyak. Ya udah deh, saya mau lanjutin ngobrol sama Mas Wewe nih. Oke? Ya. See you. Oke. TGIF minggu depan. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat Otong. Persiapannya matang kali ini ya Otong ya. Banyak gimmick-gimmick juga dia udah siapin ya. Gak apa-apa, itulah bagian dari show. Nanti kita akan nantikan lagi Jumat depan. Apakah Otong bisa datang ke tempat-tempat yang unik lagi? Harusnya. Iya, kan tadi dia tiba-tiba muncul di bar tuh kan? Kaget kita Kaget, kayaknya muncul di sini nanti dia. Oke, kita jeda dulu. Kami masih punya informasi lainnya. Tetaplah di Midnight Live. Anda masih di Midnight Live. Penonton aman? Mana aunya? Ini weekend, akhir pekan. Jangan lupa nanti ikut lomba 17-an. Pasti. Tadi ada lomba tarik leasing ya. Bisa juga lomba tarik ulur perasaan. Iya. Ada juga lomba yang bikin pusing ya. Panjat pening. Pinang ya. Ya udah deh, kita ikuti dulu informasi yang berikut ini. Seekor kucing sukses menjadi daya tarik di toko serba ada OXXO di kawasan Bosques de San Sebastian, Puebla. Di mana itu ya? Jauh kayaknya nih. Pelanggan terutama anak-anak terlihat mengelus-elusnya, mengambil foto dan bahkan membeli makanan untuknya. Ini dia informasinya. Seekor kucing abu-abu berumur 9 tahun bernama Minina telah menemukan rumah dan pekerjaan di toko serba ada OXXO di kawasan Bosques de San Sebastian setelah secara resmi diadopsi oleh staf toko. Rekaman menunjukkan Minina berjalan-jalan di antara rak-rak dan duduk di dekat display susu, mengenakan kemeja yang dibuat khusus dan memakai badge bertuliskan "Saya sedang dalam pelatihan" dan senang melayani Anda. Pelanggan, terutama anak-anak, terlihat mengelus-elusnya, mengambil foto dan bahkan membeli makanan untuknya. La gata tiene como 7 meses con nosotros y todo empezó porque aquí cerca tenemos una clienta que es era la dueña de la gata. Entonces la clienta venía a comprar recurrentemente a la tienda y pues traía con ella la gata. Ya la traía abrazada y después la bajaba. Entonces la gata se empezó como a acostumbrar con nosotros. Seorang pengunjung bernama Nadia Lopez mengunjungi toko bersama anak-anak dan keponakannya setelah mendengar tentang OXXO Kitty, sebutan kucing itu di media sosial. A veces si nos sentimos tristes, pues nos anima, en sentir que alguien depende de nosotros, nos ayuda mucho en cuestiones de temas de depresión, y sí, nos gustan mucho los animales. Staf mengatakan sebagian besar pelanggan menikmati melihat Minina berkeliaran di lorong-lorong meskipun beberapa di antaranya merasa ragu. Kucing tersebut tetap tenang dan ramah, secara rutin menerima gambar serta hadiah makanan yang telah menjadi bagian berharga dari ruangannya di toko. Lucu kan, bisa ngelus-ngelus kucing. Ini namanya roh halus ya. Rombongan hanya ngelus-ngelus. Iya, itu dia. Tempatnya ternyata jauh tadi ya. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Lumayan belajar dari Messi. Oke.
Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live hari ini. Selamat berakhir pekan. Selamat merayakan hari kemerdekaan. Jangan lupa ikut lomba makan kerupuk ya penonton ya. Soalnya di sini udah keseringan makan hati ya. Apa makan omongan? Ya udah, kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.